Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Gatutidianto dengan nomor NIM 1040-2243-0013. Saya sendiri berasal dari kelas AK4801. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai realisasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi puasa itu merupakan sebagai salah satu rukun Islam yang bukan hanya ibadah yang bersifat mandiri, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Nilai-nilai terkandung dalam ibadah puasa seperti kesabaran, kejujuran, dan rasa empati. Dalam konteks kehidupan sosial, realisasi nilai-nilai puasa dapat menjadi penggerak perubahan positif yang menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Pendahuluan ini akan membahas bagaimana puasa dapat mempengaruhi perilaku manusia ataupun individu dan juga komunitas, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam interaksi sehari-hari untuk memperkuat solidaritas sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, fun fact seputar puasa itu menurut Zainal Arifin dalam bukunya yang berjudul Puasa Wajib dan Sunnah yang paling dianjurkan, yang diterbitkan pada tahun 2013, menyebutkan bahwa puasa pertama kali dilakukan pada 10 Syakban pada tahun kedua setelah Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Ada juga yang mengatakan 2 malam awal Syakban. Nah, tak hanya itu, dalam buku sejarah puasa yang diterbitkan pada tahun 2021 disebutkan bahwa Nabi Daud dan umatnya merupakan pelaksana puasa pertama di dunia ini. Diriwayatkan juga dari Muaz, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas dalam buku panduan praktis ibadah puasa tahun 2022, puasa juga pernah diwajibkan pada zaman Nabi Nuh. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa puasa juga pernah diwajibkan kepada Nabi Adam, yakni puasa Ayyamul Bid. Sementara puasa Asyura diwajibkan pada umat Nabi Musa. Nah, buat yang belum tahu apa sih itu puasa? Nah, puasa itu merupakan ibadah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu seperti makan, minum, berkata kasar, dan lain-lain. Nah, puasa itu juga sempat diwajibkan, bahkan sempat disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang dimana memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, manfaat puasa itu ada 3. Yang pertama, menjaga fisik, yang dimana berpuasa dapat membantu menjaga pola makan yang sehat sehingga dapat menurunkan resiko penyakit jantung, kolesterol, bahkan hipertensi. Puasa juga dapat membantu menurunkan berat badan dan lemak perut. Lalu ada juga spiritual, di mana puasa meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, dan mengekang syahwat. Puasa juga mengajarkan arti hidup hemat dan sederhana, meningkat kecerdasan, lapar dan haus. Dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan, di mana lapar dan haus saat berpuasa dapat memicu pertumbuhan neuron atau sel saraf baru di otak. Hal ini dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan melindungi otak dari resiko penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Terdapat juga nilai-nilai berpuasa, di mana pada poin pertama kita akan membahas puasa mengajarkan disiplinan, kedua, puasa mengajarkan tenggang rasa, ketiga, puasa mengajarkan berkolaborasi, dan keempat, puasa mengajarkan untuk berkarya. Nah, pertama mari kita mulai dulu pembahasan dari puasa mengajarkan kedisiplinan. Jadi, puasa itu mengajarkan 3 hal kedisiplinan. Yang pertama, disiplin dalam beribadah, di mana disebutkan bahwa setiap umat yang beragama Muslim atau Islam diwajibkan berpuasa, dan jika belum dilaksanakan, diakibatkan oleh alasan tertentu seperti sakit dan sebagainya, dapat diganti dengan puasa pengganti, yang dimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyaman madudat faman kana minkum maridan aw ala safiran fa'idatun min ayyakum ukhar wa 'alal ladzi yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang di mana kedua ayat tersebut memberitahu bahwa kalau misalnya kalian sakit atau terdapat halangan, itu kalian dapat melakukan puasa pengganti gitu. Lalu puasa juga mengajarkan kita disiplin waktu, di mana dengan mengajarkan kita menggunakan waktu sebaik mungkin sebagai bukti pengabdian kepada Allah SWT secara efektif dan efisien. Alangkah indahnya ketika hidup disiplin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk sikap manusia yang beriman dan bertakwa. Lalu yang terakhir itu, puasa juga mengajarkan kita akan disiplin hukum, di mana kita dituntut untuk tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT ketika berpuasa. Dan hal itu memerlukan pengendalian diri dan disiplin menjadi manusia yang bertakwa. Lalu yang kedua, kita selanjutnya akan membahas puasa mengajarkan tenggang rasa. Puasa dalam Islam atau dikenal dengan istilah Syiyam merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran. Salah satunya adalah mengajarkan tenggang rasa terhadap sesama. Tenggang rasa berarti memiliki empati dan kepedulian terhadap kondisi dan perasaan orang lain. Selama menjalankan ibadah puasa sendiri, seorang muslim diharapkan dapat merasakan bagaimana sih rasanya menahan lapar dan haus, seperti yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung. Lalu selanjutnya, puasa mengajarkan berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini dalam artian kata sering berbagi. Jadi saat puasa kita melihat banyak elemen masyarakat yang berbagi takjil, berbagi santapan buka puasa kepada orang lain. Puasa juga diakhiri dengan kewajiban zakat, fitrah dan lainnya. Dalam puasa sendiri kita juga diajarkan berbagi gitu. Nah, sikap berkolaborasi ataupun berbagi ini dijelaskan dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ataupun untuk berbuka, maka baik baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Nah, terdapat hadis dari Imam Bukhari dan Muslim di mana dalam hadis menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, puasa merupakan perisai. Apabila seorang antara kalian apabila seorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia berteriak-teriak. Jika seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Lalu hadis ini menekankan kita akan pentingnya menjaga perilaku dan menahan diri dari emosi negatif. Rasa berpuasa yang merupakan bagian dari tenggang rasa terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan terakhir, puasa mengajarkan untuk berkarya. Nah, di sini dijelaskan bahwa puasa mengajarkan kita untuk berkarya dengan luar biasa, yaitu dengan momentum malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Membangun Lailatul Qadar itu ibadah 1000 bulan yang memiliki pesan untuk membangun prestasi, membangun pemaknaan hidup yang didasari oleh prestasi, mempertinggi kualitas ibadah kepada Allah, menjadi musta'minnya para perlas muka bumi dengan ibadah 1000 tahun. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, namun bukan berarti kita beribadah setara 83 tahun. Kita tidak memutuskan untuk ibadah, tetapi adalah bagaimana kita membuat satu karya yang bermakna 83 tahun itu. Satu karya bermakna dan bermanfaat selama 83 tahunnya. Sekian presentasi dari saya mengenai nilai-nilai realisasi dalam berpuasa di kehidupan sosial. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.